listener, welcome back. Bersama aku lagi, Wulan Indriani, di episode podcast kali ini. Dan thank you ya sebelumnya udah dengerin. Dan kali ini tentu aku gak sendirian, karena aku sudah sama Weda Mau. Kita sapa dulu. Halo Weda. Halo, hai. Weda, gimana kabarnya? Baik, sehat, lagi semangat nih. Wih, alhamdulillah. Oh iya, BTW, congratulations ya buat Distraction ya. Thank you. Iya, Weda ini kan area Surabaya nggak sih? Yes, aku ada Surabaya. Waduh, sama. Kalau kan Malang nih, Weda Surabaya. Berarti Wah. bisa nggak ngomong bahasa Jawa? Gimana ini? Nggak sih? Tapi Weda terakhir ke Surabaya kapan nih? Sebulan yang lalu kayaknya, 2 bulan yang lalu. Iya, benar. Kalau sekarang stay-nya di Jakarta? Ya, aku sebenarnya masih bolak-balik sih, cuma karena studionya ada di Jakarta, terus kayak mau promo juga di Jakarta, jadi aku stay di Jakarta sementara. Oke. Aduh, kalau ngomongin Surabaya, biasanya makanan Surabaya apa sih yang jadi favoritnya Weda? Makanan mama. Oh, makanan mama, iya sih. Kayak restoran mahal pun kalau dibandingin sama makanan mama itu kayak nggak ada apa-apanya. Iya, betul sekali. Oke, Weda, kalau kita ngomongin soal, ini single ya, Distraction itu kan? Ya. Oke, dan sebelumnya itu sebenarnya juga banyak banget kan karya-karya yang udah diciptain dari Weda sendiri. Tapi yang jadi pertanyaan sebelum kita kulik-kulik nih dari karya-karya yang sudah rilis, kalau dari Weda sendiri sebenarnya interest di musik itu sejak kapan sih? Boleh dong diceritain dikit? Aku nggak bisa nyeritain nih, kayak maksudnya kayak udah dari kecil itu udah suka musik gitu aja. Jadi kayak bukan suatu pengalaman yang kayak awalnya nggak suka terus tiba-tiba suka gitu. Jadi udah dari kecil udah kayak aku suka lagu ini, aku suka lagu itu, aku suka lagu ini. Jadi kayak udah ada langsung aja yang masuk ke dalam otak lagu-lagu yang kayak ya ngerasa connect itu sama lagunya gitu. Oke, tapi kalau Weda sendiri itu tipikal yang milih-milih genre nggak sih, kayak oke, aku better kalau dengerin yang genre kayak gini gitu, atau ya udah deh semuanya terima? Aku dengerin semua lagu ya, pokoknya enak di telinga udah aku dengerin gitu aja sih. Oke, mantap. Kalau perjalanan karir sampai pada akhirnya udah mulai berani buat bikin single-single itu gimana Weda? Jadi dari kecil memang udah suka nulis lagu, cuma nggak pernah kayak nulis lagu yang jelas gitu ya, kayak misalnya hari ini nadanya ABC, besok nadanya CBA, jadi kayak berubah-ubah. Terus aku mulai serius menulis lagu itu sekitar umur 12. Sekitar umur 12 aku mulai nulis kayak liriknya aku tulis di buku, tapi masih belum ada yang kayak notes-notes gitu, karena aku belum bisa gitar pada waktu itu. Aku mulai bisa gitar tuh umur 13-an, yang kayak baru bener-bener bisa gitu. Jadi umur 13-an itu baru mulai nulis lagu yang kayak serius lagu, ada bait, ada ref, ada bridge kayak gitu. Waduh, berarti umur 12, kayaknya kalau aku umur 12 ngapain ya, masih main kayaknya deh. Kalau Weda udah nulis-nulis lagu tuh. Oh ya, kalau dari support system mungkin dari mama, dari papa, atau mungkin dari temen gitu, siapa Weda? Satu keluarga sih pasti support ya. Satu keluarga papa mama pasti support. Dan menurut aku dari keluarga itu yang kayak paling jujur gitu kalau ngekritik. Jadi kayak di antara yang lain biasanya bilang bagus, padahal sebenarnya jelek. Kayak keluarga itu yang kayak kalau jelek mereka ngomong jelek, kalau bagus mereka bilang bagus. Jadi kayak benar-benar jujur gitu. Oh, berarti Weda ini tipikal yang justru malah seneng kritikan ya, karena bisa buat better gitu ke depannya. Daripada pura-pura kan ternyata nggak bagus. Apa sih? Tapi bukannya malah bikin down ya? Biasanya kan kalau orang dikritik itu kayak, aduh, iya ya kurang ini gitu. Kalau Weda enggak ya? Tergantung orangnya sih. Kalau aku tipe orang yang kalau terima kritik jadi motivasi. Tapi ada orang juga kan yang kalau terima kritik jadi kayak sakit hati gitu. Jadi kalau aku tipe yang terima jadi motivasi sih. Jadi kayak ya win-win solution lah ya. Kamu bisa ngekritik, aku juga dapat sebuah motivasi atau inspirasi baru gitu. Oke, BTW, Weda kalau dari background sendiri, background musik itu berarti emang dari kecil kan? Berarti ini sebenarnya turunan dari spesial memang dari mama atau dari papa, atau memang keduanya ini seni banget nih, suka banget sama musik gitu? Mama papa justru nggak ada yang seni, ya mereka suka musik tapi nggak yang kayak seniman banget gitu loh. Mereka suka musik, dengerin musik tapi bukan yang kayak seniman sekali gitu. Jadi kayaknya aku doang deh
yang kayak paling rajin nyanyi tiap hari, terus kayak ya berisik sendirilah di rumah. Oke, oke. Dan selain apa namanya nyanyi juga nih dan juga main musik ya, beda. Itu juga nulis lagu sendiri gitu. Nah, kalau nulis lagu biasanya inspirasinya ini dari mana? Dari pengalaman sendiri atau justru dengar curhatan dari teman-teman akhirnya oke nulis jadi deh. Semua yang terjadi di kehidupan itu kayak, kalau aku karena sejak aku sudah bisa mulai nulis lagu nih, semua itu jadi lagu. Semuanya, gak cuma peristiwa aku sendiri kayak kisah-kisahnya orang juga, tapi rata-rata itu pengalamanku sendiri kayak pas SMP gitu. Jadi paling banyak sih itu. Oke. Pernah gak sih waktu apa namanya di momen gitu ya, waduh buntu banget nih, aduh nggak ada inspirasi buat nulis apa nih, itu pernah gak sih? Itu pun jadi inspirasi sebenarnya buat aku. Oh, oh ya, wah Ya, menarik nih. jadi ketika aku ngerasa aku nggak ada inspirasi, aku nulis aku nggak punya inspirasi, gitu. Paham nggak sih? Jadi kayak berusaha memanfaatkan setiap situasi gitu loh. Oke. Kalau buat apa namanya beda sendiri, momen yang wah pas banget nih buat nulis itu biasanya pas kenapa? Pas sedih, pas galau-galaunya nih habis putus kayak gitu atau gimana? Kalau dari Weda? Rata-rata sih karena habis putus sih, bukan putus sih, lebih ke patah hati ya. Lebih ke patah hati deh. Oke. Iya. Iya. Berarti thank you ya mantan-mantan Weda, berkat kalian Weda bisa membuat karya-karya keren. Ya, sebenarnya makasih banget tuh buat orang-orang itu. Berarti ada benefit juga kan yang didapat dari galau-galaunya Weda gitu. Oke, ini gimana sih Weda lagi di studio ya? Aku lagi di kantor studio. Oh, lagi di studio. Oke, ini kayaknya Weda lagi mencoba untuk mengembalikan cahayanya karena Betul sekali. sih. Betul sekali. Nah, akhirnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah tadi juga kita bahas soal Weda yang juga ternyata nulis lagu dan inspirasinya dari mana. Bahkan kalau dari menurut Weda nih, ternyata bahkan di momen galau itu bisa jadi karya gitu. Ini sebenarnya juga inspirasi buat listener. Oke, Weda mendeskripsikan dirinya ya sebagai pribadi dan solois yang overthinking dan to mention for my own age. Itu gimana tuh maksudnya? Ya, jadi sebenarnya karena memang aku itu, ini bukan karena kayak sok-sokan atau gimana ya, cuma aku tuh anak kecil cuma kayak terlalu banyak mikir gitu, jadi jatuhnya kesannya kayak dewasa banget gitu pikirannya. Memang dari kecil itu kayak diantara teman-teman atau misalnya saudara itu yang kayak berpikirnya terlalu banyak dan terlalu panjang itu aku, sedangkan kadang-kadang itu sebuah minus dan plus dari diri aku sendiri gitu loh. Kayak plusnya adalah jadi dapat lebih berhati-hati dan lebih banyak inspirasi juga ya. Cuma minusnya adalah lebih kayak kebikin pusing diri sendiri sih, sama melebih-lebihkan yang sebenarnya lagi nggak terjadi gitu. Oh, oke. Berarti ini tipikal kalau yang malam itu nggak bisa yang langsung masuk kamar tidur. Jadi harus overthinking dulu, mikirin hal yang udah kelewat gitu ya? Betul sekali, betul sekali. Oke. Mungkin Weda kalau kita bicara overthinking itu kayaknya teman-teman sekarang itu juga banyak ya. Bahkan yang seumuran Weda 15 tahun, iya nggak? Yes. 15 Yes. ya? 15 tahun apalagi juga memasuki kepala 2 itu kan kayak udah memasuki quarter life crisis gitu kan. Kalau dari Weda sendiri biasanya nyiasatinya gimana sih? Karena kan kalau overthinking tuh bawaannya jadi keganggu kualitas istirahat gitu loh. Sebenarnya sangat mengganggu kualitas istirahat ya, cuma kayak selama menghasilkan karya aku sih kayak ya yang penting ada untungnya lah, daripada itu nggak cuma sekedar begadang doang, itu mengurangi istirahat tapi nggak ngapa-ngapain. Itu lebih mending aku nggak istirahat tapi sesuatu ada yang jadi gitu, daripada istirahat tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau aku sih lebih tipe yang kayak gitu. Wih, mantap. Jadi aktifnya, produktifnya itu justru di jam-jam overthinking ya. Betul sekali. Weda menolak mengotakkan dirinya ke dalam genre yang spesifik, meyakini kalau change and freedom are essential as an artist. Kenapa tuh? Ya sebagai artis penulis lagu gitu ya, aku merasa
penulis lagu itu nggak bisa dikekang, itu apapun itu di dalam dunia karya gitu ya. Nah, apa namanya, ada pressure dari luar gitu. Betul sekali. Oke. Sekarang kita masuk ke karya-karyanya ya. Setelah tadi kita kulik, Weda itu kayak mana orangnya. Dan sebelum di karya yang terbarunya Distraction itu juga pernah bawain To Jaivo. Ya, dalam merilis musik, jadi kayak semuanya itu kayak amatir gitu di Face. Jadi kayak lalu pertama kali menginjakkan kaki di dunia industri musik dan juga remaja gitu. Terus sekarang di Distraction ini lebih ke situasi di mana aku sudah paham situasi aku udah akan aku fase gitu aja ya. Face itu beneran kayak pertama kali ngerasain rasa-rasa pahit ini, ya. Face itu rasa-rasa pahit pertama yang dialami gitu. Jadi kayak dia masih ngikutin flow-nya dan masih mencari tahu lah intinya. Oke. Biasanya kan emang setiap orang itu ada kekhawatiran di momennya sendiri gitu kan, Weda ya. Mungkin di karirnya, percintaannya gitu. Sehingga mungkin bikin orang itu kayak down gitu. Nah, kalau dari Weda sendiri pernah nggak sih di momen yang bener-bener di titik yang terendah banget, dan kemudian gimana caranya fase itu waktu lagi di kedepannya gitu. Wah, menarik sih. Jadi ini juga sekalian kita dapat insight ya dari Weda ya, karena emang fase hidup kan ya udah sih gitu-gitu aja, habis sedih bahagia, sedih lagi bahagia lagi. Dan semua orang bisa ngelewatin itu. Jadi kalau dengerin Face itu kayak lagi ditemenin buat prosesnya itu, buat recovery, buat lebih baik lagi, buat menjadi baik lagi. Waduh, mantap. Weda, kalau di MV-nya sendiri itu sebenarnya yang konsep siapa sih? Weda sendiri atau orang lain? Ide gila aku sendiri sih. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa core ide kayak gitu ya. Cuma ya berkat dari begadang tiap malam, jadi muncullah sebuah ide gila yang bagus ternyata gitu. Oke, kalau gitu boleh dong diceritain. Kalau dari MV-nya sendiri tuh alur ceritanya tuh sebenarnya gimana sih? Sebenarnya dari Distraction music video klipnya sendiri tuh menunjukkan kayak rasa orang yang kadang nggak tahu kalau dia itu lagi di ombak apa ya, aku bisa bilang kegilaan kali ya, pokoknya kayak rasa sakit hati itu kadang kita nggak terlalu nyadar kalau kita tuh lagi sedikit demi sedikit rapuh gitu. Distraction itu kan dia terbang terus kayak tiba-tiba jatuh lagi di tanah, terus udah diangkat lagi, kayak seakan-akan kita itu nggak tahu kapan kita akan dijatuhin sama kapan kita akan ditarik ke atas gitu ya. Metafornya begitu sih, inti dari metafornya begitu. Iya, pantesan kalau di MV-nya Distraction itu kayak tiba-tiba melayang wush jauh gitu. Iya. Jatuh, habis itu di situ tuh ada juga kayak momen ngedance gitu nggak sih? Yes, betul sekali, itu juga sangat spontan ya. Aku nggak mikir kalau aku bakal nari tiba-tiba, cuma ya jadilah apa yang terjadi. Oke, tapi ngedance sendiri itu berarti harus berlatih dulu dong, atau emang itu secara spontan gitu sih, Weda? Aku juga dari kecil memang udah suka nari, dan aku suka kayak mengilustrasikan sebuah cerita lewat sebuah tarian gitu ya. Jadi nari itu nggak harus dikoreografiin banget, aku cuma ngikutin ayunan lagunya aja. Dan memang aku juga ada partner sutradara di situ, Om Dimas. Dia udah bilang kayak mau segila apapun nggak usah malu, nggak usah takut, ekspresikan perasaanmu aja di lagu ini gitu. Jadi ya udah aku nari-nari aja, udah kayak benar-benar gak ada beban di tangan gitu. Mantap sih. Emang kalau segala sesuatu yang dilakuin pakai hati itu jadinya luar biasa ya, Weda? Amin ya kan. Oke, jadi MV dari A Face sama Distraction itu emang dari konsep sendiri ya? Oke, kalau dari pengalamannya Weda nih, bikin single-singlenya ini yang udah jadi nih, ada nggak sih pengalaman yang bakal keinget banget gitu kan? Biasanya ada tuh momen spesial, apa hal lucu kayak, atau mungkin sesuatu yang nggak diduga gitu ya, sampai yang masih ingat sampai sekarang. Apa Weda? Momen lelahnya sih sebenarnya ya, capeknya itu loh, karena sakit kan, itu pakai sling harness, itu lumayan neken di daerah apa sih, pinggul dan perut, jadi itu lumayan melelahkan. Apalagi aku bisa di ayun-ayun itu lebih dari 2 jaman ya, muter-muter gitu doang. Jadi kayak itu lumayan melelahkan. Cuma
capeknya itu nggak bikin orang yang kayak kesel terus bete gimana gitu, karena itu kan konsep-konsep aku sendiri ya kan. Kalau aku mau protes juga mau sama siapa ya kan. Dan juga aku memang suka proses capeknya tuh, karena kalau nggak ada capeknya tuh nggak kerasa bangganya nantinya tuh nggak akan serasa sebangga itu nantinya gitu. Jadi proses melelahkan yang membanggakan gitu. Oke, wah ini sih yang juga jadi pertanyaan aku sih Weda ya, kan kamu kan juga masih sekolah nih, dan sekarang ini juga lagi mulai karirnya yang kalau menurut aku curi startnya ini udah jauh banget nih, mungkin kalau di usia-usia Weda sekarang teman-teman masih oke lah, masih kecil bareng teman-temannya gitu, kalau Weda itu gimana cara ngatur waktunya dari pendidikan sama karir? Susah ya sebenarnya, aku bisa bilang susah karena ya tugas-tugas banyak, masih ada ujian, USEK, UAS ya kan, jadi kayak harus ngikutin banget sama sekolah juga. Jadi kadang itu sampai beberapa itu entah kadang sekolah yang lost atau musik yang lost. Jadi kayak pilih salah satu nih. Cuma belakangan ini udah mulai ke manage lebih baik. Tugas-tugas juga udah mulai selesai. Album juga udah OTW kan. Jadi kayak happy sih. Semuanya bisa lancar gitu. Iya, ya semuanya emang tergantung cara manajernya waktu ya. Bisa loh Weda, pendidikan jalan, karir juga oke jalan. Weda, tadi kan juga sempat disinggung nih ya, kalau next ini bakal ada album gitu. Nah ini boleh nggak sih dibocorin kapan nih kira-kira kita bisa dengerin, kita bisa menikmatin albumnya Weda? Aku nggak bisa spoil banyak banget. Cuma yang jelas aku bisa bilang bulan ini. Bulan ini. Wih, bulan ini ya? Asik. Oke deh, semoga dilancarin ya Weda. Ya, Juni. Oke, betul sekali. Iya, bulan ini. Kalau kita bicara face dan juga distraction itu bisa didengarin di mana? Mungkin teman-teman listener ini kepo ya. Gimana sih lagunya gitu? Face Distraction sudah bisa didengerin di YouTube Music Weda Mouth, sama Spotify juga, dan semua streaming digital platform. IG ku juga ada di Weda Mouth di IG, ya bisa dicek aja langsung. Itu aja sih, dan juga terus dengerin aja sih sampai bosen ya kan, karena aku juga sampai bosen dengerinnya ya kan. Siap sih, apalagi kalau malam-malam, waduh udah dapet banget tuh mainnya. Kalau aku sih tipikal yang malam ya, kalau mau tidur gitu. Ya. Memang itu dengerin waktu yang enak itu malam-malam dan sore-sore bener. Iya, terus kalau pengen feel-nya dapat lagi ntar pakai MV-nya. Jadi nonton MV-nya bisa di YouTube ya Weda? Bisa dong, ada di YouTube Weda Mouth, channelnya Weda MAUVE, Weda Mouth. Oke, sip nih teman-teman buat yang kepo ya, buat karyanya Weda itu kayak apa yang distraction sama A Face, nanti langsung aja dengerin. Oke deh Weda, buat karya selanjutnya, buat albumnya kita tunggu, dan semoga semakin sukses ya karirnya dan juga pendidikannya. Thank you. BTW kapan nih main ke Surabaya Weda? Semoga sebentar lagi ya, aku kayaknya masih ada 2 bulan lagi nih di Jakarta, cuma semoga paling nggak ada waktu dikit-dikit lah, beberapa hari aku bisa ke Surabaya ya kan. Sip. Ya kan? Oke deh, mungkin kalau pas di Surabaya bisa dong mampir ke Malang, nanti ke studio bisa podcast live gitu. Nah, pasti bisa. Oke, Weda sekali lagi thank you ya, sehat selalu Weda di sana. Salam buat semuanya ya. Dan bisa ketemu lagi, bisa ngobrol banyak lagi. Oke, thank you juga buat listener ya yang udah dengerin di podcast kali ini sama Weda Mouth, dan kita nanti ketemu di next episode ya. Bye.